Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefit. Kembali lagi, back again with your host. This is admin in the house, in the heart, in the sky. Anjir, asing gak sih? Udah in the house, in the sky, and in the hoy. Itu tagline gue tuh kayaknya tuh nanti. Udah di rumah, di langit, dan lo lagi in the hoy. Jadi maksudnya lo in the hoy di rumah, dan lo tuh kayak lagi ngerasa lagi di langit. Bercanda. Tapi kayaknya seru juga gak sih in the sky, in the hoy, in the house. And also bercanda doang biar apa ya, mood gue kembali hadir gitu, karena gue lagi capek banget beberapa hari ini. And so seperti biasa, selamat datang kembali di FBB Podcast by Overheard the Friends with Benefit. Kembali lagi di komen hashtag Kamis Gerimis aja. I want to say thank you seperti biasa buat kalian semua yang selalu setia dengerin FBB Podcast sampai sejauh ini. Ya, karena so far gue gak ngerti lagi sih. Parah. Karena makin kesini tuh kayak apa ya, gue sangat amat menikmati dan sangat amat senang karena kalian semua amat sangat apa ya, setia sama gue. Ngerti setia nggak? Ya, setia dalam artian kalian tuh adalah followers dan para pendengar yang mungkin di luar sana membicarakan podcast ini, mendengarkan podcast ini, dan menge-share podcast ini ke teman-teman kalian yang didengarkan secara seksama dan bersama-sama. Dan gue yakin ketika lu dengerin, lu pasti bilang, anjing relate banget. Anjing ini ceritanya. Oh bangsat nih ceritanya. Ataupun ada yang ngatain-ngatain gue. Bangsat ngatinnya. But it's okay, gue gak masalah. Dan gue ngerasa akhir-akhir ini kayak apa ya, beberapa akhir ini kayak banyak kehektikan banget, kesibukan gue. Dan kayak menuju new normal juga gak sih, kayak beradaptasi lagi nanti. Mungkin gue gak tahu apa dan gimana. Cuman so far I think ya semoga kita tetap berada di apa ya namanya. Aduh, ada motor tuh lewat. Freak banget anjing. Kedengeran gak di sini? Ya udah. Dan gue harap di new normal besok kita tetap bisa menjaga yang namanya apa ya, kesehatan kita gitu loh. Tetap untuk stay safe dan stay healthy. Kita harus tetap menjalankan protokol PSBB. Jangan sampai yang kayak ya ini normal lu ngerasa kayak ya udah gue biasa-biasa aja tetap dan gimana tapi tetap ingat kita harus tetap menjaga jarak, social distancing segala macam dan apapun itu. Karena ya new normal bukan berarti lu bakal hidup normal seperti biasanya. Ini adalah sebuah apa ya, tahap dan taraf hidup yang baru, bercara hidup dalam takaran yang baru, dan mungkin bisa dibilang ini akan menjadi sebuah apa ya, sebuah inovasi, bukan inovasi, even kayak akan menjadi sebuah habit yang baru yang kedepannya kita ya I don't know, ya mungkin awal-awal mungkin berat, cuman makin sini gue ngerasain yang namanya kayak udah mulai terbiasa dengan kayak berita-berita corona yang mungkin masih trending selain lagu KKI yang Aku Bukan Boneka. Tapi so far itu lagunya KKI yang kayak yang Aku Bukan Boneka tuh kayak menghibur banget gitu gak sih? Ya gue nggak bisa apa ya, sedikit curhat aja gak sih? Sumpah gue mau curhat aja gitu tentang lagunya KKI gitu kan yang lagi viral. Kayak ya kadang
dia nggak sepenuhnya salah sih ngebuat itu. Jadi kita dan buat gue kadang suka membuat sebuah perspektif di mana ketika gue ngerasa ataupun gue melihat sesuatu hal, kadang jangan lihat dari buruknya gitu loh anjrit. Walaupun emang secara tidak langsung dia membuat perspektif dan paradigma yang buruk gitu. Ngerti nggak lo? Ya kan? Ya intinya kita harus bisa melihat perspektif orang, sudut pandang orang dan sudut pandang kita terhadap orang, dan itu dengan cara yang baik. Contoh, gue ngeliat kayak gitu, gue ngelihat kayak dia yang di trending number one di YouTube, walaupun gue bukan YouTuber, gue hanya seorang podcaster dan seorang content creator di Instagram. Kayak ya this is me, the overrated FVB, this is me gitu kayak. Dan gue ngeliat kayak ketika dia berada di trending number one yang lagi hangat banget dibicarakan semua YouTuber, lagunya di cover, banyak di cover juga di TikTok. Gue lihat juga goyangannya segala macem. Dan gue ngerasa ketika yang nilai yang gue ambil dari dia adalah kita cukup menjadi seorang yang sederhana aja. Ngerti gak lo? Karena nah lo lihat deh dari video klipnya, dari segi nuansanya, dari segi bajunya dan segala macam ya, koreografernya, this is like kayak ya udah men anjir, lo tuh sederhana aja gitu. Tapi I don't know netizen apa yang ngebuat dia berbeda. I don't know. I think kayak sebuah karakter yang mungkin bisa dibilang kayak wah, just like just be you aja gitu loh, menjadi diri sendiri. Dan gue rasa si KKI, walaupun gue nggak tahu, gue nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia, I think kayak follow Instagram juga belum, enggak. Tapi semenjak gue lihat dia kayak wow, dia itu adalah orang yang menjadi diri sendiri. Walaupun kadang kita suka ingin bercuap-cuap, termasuk gue bercuap-cuap aja gitu. Tapi ya udahlah, kita punya perspektif dan paradigmanya masing-masing. Nggak semua orang itu buruk dan nggak semua orang itu baik. Maksudnya setiap orang tuh baik pasti punya sisi buruk juga, dan kita juga manusia, mungkin gue juga. Jadi buat kita semua, yuk sama-sama membuat sebuah paradigma terhadap sesuatu hal itu dengan perspektif yang baik, apapun itu. Begitu. Jadi ya faedahnya kok gue jadi ngomong kayak si anjing. Karena emang parah cuy. Lagunya tuh ya sederhana aja, cuman ya udah lah ya, gue kayak ya sedikit menikmati lah buat kegabutan. And so balik lagi, hari ini gue akan apa ya, seperti biasa sih di Kamis Gerimis gue akan membacakan cerita yang masuk tentang FWB-an ke direct message gue. Jadi tanpa perlu panjang dan kata-kata lagi, anjing 8 menit. Gue langsung aja ceritain ya, begini ceritanya. Karena nanti di akhir after cerita gue juga bakal ngebacain dan menjawab beberapa pertanyaan Q&A yang udah masuk ke gue. Langsung aja, begini ceritanya. Bentar gue minum dulu ya. Aduh, sorry nih, suara gue makin agak-agak bindeng gitu. Tapi ya it's okay, I'm fine, I'm good. Oke, begini ceritanya guys. I mean, gue mau cerita about FWB gue yang sampai saat ini kayaknya bikin gue candu. Tapi please, rahasiain nama gue ya. Gue kerja di salah satu kantor di Jakarta. Awal gue kenal cowok FWB-an ini sekedar lihat doang, kerja bareng, keluar kota, dan keluar kantor karena divisi dia sama gue berhubungan. Nah, jadi ada kemungkinan besar bisa sering kerja bareng. Dan sikap dia pun biasa aja juga ke gue. Cuma sekedar kenal nama aja gak lebih. Ya gue akuin sih, tampangnya emang ganteng. Ya namanya juga cewek kan, gak bisa lihat yang bening dikit. Jadi mengharapkan bisa lebih kenal dekat, tapi gak berharap lebih gitu awalnya. Oke, di paragraf pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dia FWB dengan teman kantor. Oke, sampai sini paham? Lanjut. Gue sebelumnya cuek aja karena gue punya pacar pada saat itu. Singkat cerita, bertabarlah gosip kalau gue menjalin hubungan sama teman satu divisi cowok FWB gue ini. Dan sampai akhirnya gue putus sama cowok gue.
Nah, terus gue menjauh dari cowok ini yang digosipin deket sama gue karena dia pun punya cewek dan punya pacar. Gue nggak mau ngerusak hubungan orang dan emang bukan tipe gue juga sih. Nah, tiba-tiba setelah gue putus sama cowok gue dan menjauh dari temennya si cowok FWBN gue ini masuk ke hidup gue. Oh, gini-gini. Tiba-tiba setelah cewek ini putus sama cowoknya dan menjauh dari temen yang gue digosipin ini, akhirnya si FWBN ini tuh masuk ke hidupnya si cewek ini, guys. Awalnya dia follow Instagram gue, terus lanjutlah gue direct message. Pembahasannya waktu itu masih biasa aja sih, Min. Ngomongin kerjaan dan segala macam. Karena message-nya ini berjalan lama masih via Instagram, di kantor dia ngajak gue makan bareng nih, Min, tiba-tiba. Via DM Instagram gitu. Ya udahlah. Menurut gue ini suatu keajaiban. Yang tadinya gue sama sekali nggak pernah ngobrol sama dia. Jadi makin deket dan kita makan bareng di luar. Nah, asli dah. Kadang hal-hal sepele kayak gini, kayak gue punya pacar, misalkan, I don't know lu makan sama siapa dan siapapun itu, lo, pacar lo, ataupun kadang kita sering, gue nggak bukannya menakdirkan atau membuat sebuah paradigma di mana kalau misalkan makan siang lo harus nanya gitu nggak sih kayak lo makan sama siapa, tapi ya balik lagi sih ke kalian, itu nggak penting juga, cuman ada beberapa yang nanya kadang lo makan sama siapa dan di mana. Ya nggak salah sih kalau apalagi kalau misalkan pacaran. Ya udah, lanjut cerita guys. Nah, pas makan bareng dia nanya ke gue tentang gosip gue gitu. Ya udah, gue ceritain lah ke dia apa adanya. Dan lu tahu apa, Min? Dia ngecap gue sebagai fuck girl. Dia kemakan gosip kalau gue katanya udah pernah tidur sama temennya. Padahal sama sekali gue nggak pernah dan bener-bener gue nggak menjalin FWB-an sebelumnya. Ya udahlah, ya dia udah ngecap gue kayak gitu, gue lanjutin aja. Jadi diri gue sendiri tanpa ada jaim ke dia. Nah dia pun sama gitu nggak jaim. Dan dia pun sama nggak jaim. Tapi yang masih gue belum tahu, dia tuh ngakunya single. Dan di Jakarta ini dia tuh ngekos, nggak ada teman dekat ataupun pacar. Sepengetahuan gue doang sih. Karena dia nggak pernah ngomong juga ke gue. Oke, singkat cerita, dia dapat tugas di luar kota selama 2 minggu. Gue masih komunikasi sama dia lewat aplikasi chattingan gitu yang menurut gue aman, gak bakal ada yang bisa tahu. Itu pun gue yang minta username-nya. Karena dia ngecap gue udah jadi fuck girl. Nah ya udahlah ya. Dia mancing-mancing gue yang menjurus ke hal mantap-mantap. Karena gue juga dapat kesempatan. Oh gini-gini. Ya udahlah, dia mancing-mancing gue ke hal yang menjurus ke hal mantap-mantap. Nah, karena gue juga dapat kesempatan, gue terusin aja deh tuh, makin gue pancing. Dan akhirnya dia ngajak gue mantap-mantap tanpa basa-basi. Kalau dia pulang ke Jakarta lagi, gue nggak bisa nolak karena emang dia itu tipe gue banget. Ganteng, wangi, dan gayanya yang gue banget. Tapi bangsat. Nggak bangsatnya gue tambahin, sorry. Jadi gue anggap ini kayak suatu keajaiban banget sih, Min. Baik. Nah, waktu dia pulang ke Jakarta, dia ngabarin gue kalau gue udah di Jakarta. Tapi waktunya itu lagi nggak pas gitu nggak. Dan gue juga lagi di luar juga. Dan minggu depannya gue memberanikan diri buat nanya sama dia. Mau ayo ataupun atau enggak. Dan dia jawab, boleh. Oke, gue nggak tahu kemasukan apa dia. Nah, gue nggak gue nggak tahu kemasukan apa. Gue sampai banget berani nih nyamperin ke kosan dia. Wah, gila nggak sih lo? Gue cewek cuy, tapi gue yang nyamperin. Awalnya masih canggung banget sih. Dia main game di PC sambil nyanyi-nyanyi dan gue rebahan aja di kasurnya. Dan berharap dia ikutan rebahan juga. Mungkin pancingan gue kena nih, men. Akhirnya ya udahlah.
Mulailah kita cuddling, manja gitu. Favorit gue banget ya nih, sambil kissing. Dan you know what, dia wangi banget, typical of fuckboy banget lah. Dan dia tuh tipe gue banget min, asli. Lama kelamaan ya you know lah min, Ewita kuy. Sampai 3 ronde min, anjrit ya, anjing. Kadang ya nih di paragraf ini gue ngerasa kayak ya udah anjing, sadar nggak sadar ketika teman perempuan kita datang ke kosan kita secara tidak langsung dan secara sepengetahuan atau direncanakan ataupun tidak, lah sadar atau tidak, percaya atau tidak, lo tuh bakal, ataupun ya awalnya udah ada niatan untuk mantap-mantap, ya pasti Ewita nggak sih, kayak anjing, kayak buat apa juga lo ke hotel anjing, buat apa selain staycation santai nonton Netflix, chill ataupun minum-minum dikit, minum-minum cantik. Tapi kalau lu nggak Ewita tuh kayak kentang banget gak sih, kayak ya walaupun itu mau di hotel, di kos, di rumah siapapun itu, ya I don't know, ya intinya kalau kayak gitu tuh kayak ya ya sayang aja kalau nggak, kalau kayak kentang, udahlah nggak usah Ewita. Lanjut ya. Nah, setelah itu kita nggak ada komunikasi lagi nih Min. Tai banget gak sih, sampai akhirnya dia nge-greet gue lagi di direct message Instagram. Dia bilang apa tahu nggak? Gue nyesel banget sama lo kemarin, nyeselnya sampai sekarang. Lo tau gak sih bangsat, lo tau gak sih men, dia tuh bangsat banget gak sih, dia tuh bangsat. Giliran udah dapet enak, ngomongnya nyesel. Gue shock parah gitu, dan ngerasa nyesel juga gak sih, nyesel gak sih. Gue takut baper sama dia, karena dia ini salah satu tipe cowok gue yang gue suka banget. Tapi gue gak berharap banyak kalau dia suka sama gue, dan gue berusaha untuk gak baper, jadi cuma have fun aja. Gue jokin dia, sama sekali gak ada kontak setelah dia bilang dan dia nyesel. Ya, cuman emang gue nggak ngerti sih, kadang-kadang orang lu ngewe gitu kan, ataupun lu ewita suatu ketika, ketika sudah terjadi dan enak-enak, terus lu kayak nggak punya dosa gitu, kayak bilang anjing gue nyesel. Please man, nggak kayak gitu mainnya, nggak kayak gitu. Ya walaupun misalkan lu punya pengalaman yang nggak enak sama dia, HS-nya lu sama dia nggak enak, tapi nggak apa ya, lu harus bisa menjaga sopan santun lo dan rasa menghargai lo terhadap orang lain. Contohnya adalah dengan lo nggak usah bilang kalau misalkan emang dia tuh kurang lihai, kurang jago, ataupun kurang bisa ngertiin, dalam artian lo lagi sedang melakukan hubungan seksual dan segala macam. Ya, ya kalau misalkan orang terbuka ya nggak apa-apa sih lo bilang. Cuman I think kayaknya be better lo untuk keep dulu. Lanjut cerita ya. Tapi gue minum dulu deh, aus jar. Nih, anjing, parah banget. Setelah dia nggak kontak-kontakan nih guys, seminggu kemudian dia kontak lagi men. Dan emang dia suka nge-react gue gitu, apapun itu postingan di instastory gue. Oke, pada hari itu gue balik kerja dan kebetulan cuacanya lagi hujan. Gue pun lagi galau banget sama kerjaan. Gue mencoba cari hiburan dan dia datang chat gue. Hari itu dia gak kerja, cuma stay di kosannya aja. Ya namanya lagi Kamis gerimis ya kan. Nah ini pas banget nih anjing ceritanya nih. Cocok banget nih kalau buat cuddling manja lanjut enak-enak. Anjrit. Nah, dan dengan gerak cepatnya gue nanya ke dia, ngajakin lagi. Dan dia pun mau. Mau. Bangsat. Dia bilang nyesel sama gue, tapi diajak lagi mau. Ini tuh ibarat kayak udah gue nggak mau sama lo gitu. Tapi giliran dia balik tuh kayak
Ya udah ayo sini lagi. Kenapa sih orang-orang kenapa anjing? Gue gak ngerti deh. Nah, setelah itu kayak biasa nggak ada lagi kontak-kontakan. Dan bodohnya gue selalu cari cara gimana caranya dia bakal kontak gue atau nge-greet gue lagi. Gue posting IG story. Gue aktif IG terus dan berbagai macamnya deh. Sampai pada akhirnya, beneran tuh. Dia respon Instagram story. IG story gue lagi. Nah, lanjut nih guys. Waktu jam 2 pagi. Gila gak sih? Jam 2 pagi anjing. Waktu itu jam 2 pagi, gue kasih kode nih. Di Instastory. Dosa nggak ya delivery MC di jam segini? Dan you know what min? Dia jawab, yang dosa itu kalau gue yang here datang ke kosan gue. Dan ya, you know lah. Gue lanjutin aja. Gue bilang kalau gue mau langsung OTW ke sana. Sebenarnya gue juga bercanda sih, nggak mungkin juga kan kalau gue nyamper jam 2 pagi. Tapi dia balas apa? Udahan lah, udah, nggak baik. Dan si cewek ini jadinya curhat gini. Lu harus paham jadi gue min. Di saat lu lagi candu-candunya dan dia berharap menyudahi ini semua semudah itu. Gue bingung deh sama cowok. Kenapa gampang banget bilang udahin aja? Emang lu pada nggak mau apa ngerasain WT gratis lagi? Ya bener, anjing parah parah. Eh, gini, gue bingung sama cowok. Kenapa sih gampang banget bilang udahin aja? Emang lu pada nggak mau apa ngerasain EWT gratis lagi? Anjing. Bener. Gue ngerasa kadang ketika lu mau mengambil sebuah keputusan ketika lu lagi emosi itu nggak baik banget. Parah itu nggak baik banget. The bad is kayak consequent ataupun apa ya, pilihan lu, choice kayak yang lu pilih, keputusan lu ketika lu emosi sesaat dan segala macam tuh kayak nggak baik banget. Makanya kayak kadang kita harus bisa mengolah itu semua dengan baik gitu. Ngerti kan? Makanya kadang kalau misalkan lu lagi sama pasangan lo, entah itu FWB-an, gebetan dan ataupun apapun itu, kalau misalkan lu jangan sering-sering deh ngomong kita udahan aja lah, aku udah gak mau ketemu kamu lagi dan segala macam. Please man, ketika lu ngomong kayak gitu secara tidak langsung, lu mau program otak lu bahwa apapun yang nanti akan terjadi keesokan harinya ataupun nanti nanti sekarang ataupun besok, cepat itu ataupun lambat laun, secara tidak sadar omongan itu akan memprogram dan mensugesti otak lo bahwasanya orang ini akan pergi secepat ataupun sekarang. Jangan sampai ketika lo ngomong kayak gitu lalu lawan lo ataupun FWB-an lo, pasangan lo sampai mengiyakan kayak ya udahlah anjing gue juga capek kali kayak gini kayak ya udahlah anjrit gue juga capek kali kalau misalkan lo kayak gini-gini terus, ngerti gak sih? Walaupun emang gak sepenuhnya ya lo ngomong kayak gitu salah. Ya mungkin aja lo digantung. Digantung atau iya digantung, maksudnya kayak nggak dikasih kepastian. Cuman ya kadang kalau misalkan kayak gitu terus juga orang muak juga nggak sih, kayak sedikit agak bingung ataupun agak ambigu gitu nggak sih? Ya udahlah. Nah lanjut cerita nih guys. Nah bodohnya gue nih sama dia, gue tuh balas dengan bilang kalau gue candu dan dia cuma send message gue aja anjing, di red doang maksudnya. Perih hatiku men, kepotek. Receh banget sih. Dan fix, you know, gue udah baper sama dia. Toxic. Ya kan, pada akhirnya tuh FWB tuh toxic anjing. Please man, ketika lo sudah sering bersama anjing, kalau kayak gini nih, lambat laun, pelan-pelan, awalnya sih biasa aja, nggak nyariin, walaupun lo ya chatting dan segala macam. Cuman I think kalau misalkan udah kayak gini ya udah toxic. Ketika lo udah punya perasaan di sana, ya udah, tapi nggak salah sih, karena perasaan kita tuh nggak bisa dibendung, coy. Benar gak?
Ibarat kayak lo jatuh cinta, lo nggak bisa minta sama siapa. Lo punya kriteria dan tipe pasangan lo, cuman ketika lo jatuh cinta sama orang, lo tentang kriteria, tipe dan segala macam itu akan hilang dan akan musnah, ngerti nggak? Jadi kayak ya udah gue sama lo karena gue suka sama lo aja, gue nyambung sama lo dan segala macam bla 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 bla. Kayak gitu. Nah, cerita gue tuh nggak berhenti sampai situ, men. Lanjut lagi nih. Gue sering banget mancing-mancing update di story, berharap untuk dikontak dia lagi. Dan akhirnya kejadian lagi, men. Yang ketiga kalinya. Gue nggak tahu kenapa dia selalu nyariin gue doang kalau emang lagi pengen. Padahal awalnya dia sendiri yang bilang nyesel, bilang udahan gak baik. Gue bingung sebenarnya yang dirasain itu apa. Gue balik lagi main ke kosannya karena emang nyaman aja di sana. Gue pulang kerja mampir, ya lo pasti udah paham lah, nggak mungkin kita nggak mantap-mantap. Tapi kali ini beda, sama sekali kita nggak ada part ciuman. Padahal gue paling suka kalau lagi Ewita ada cium-ciumannya. Dan tapi kali ini nggak ada, jadi terasa hambar walaupun 3 ronde. Dan sampai saat ini gue nggak lanjut kontakan sih. Jadi kadang kalau ketemu di kantor dia selalu kasih kode ya. Kayak, kue nggak nih? Ya kali nggak kue. Dan gue nggak bisa nolak, min. Gue selalu jawab kue gitu. Kayak sampai saat ini gue belum lanjut main lagi. Dan gue baru sadar ini toxic banget. Gue udah baper. Gue nyandu banget, min. Hubungan ini nggak sehat banget. Bener-bener pertama kali gue ngerasain FWB selama hidup. Gue nggak tahu sampai kapanpun gue bakal nungguin kalau kita bakal main lagi. Tapi selama ini masih bisa dipertahanin. Gue mau tetap sama dia. Tapi gue takut gue nggak bisa just having fun doang. Karena gue udah nyimpen rasa. Tapi yang gue tahu dia cari gue untuk dan cuma lagi butuh doang. Thank you, Min, udah dengerin cerita gue sampai sekarang. Masih nungguin dia buat ngajakin lagi. Anjing. Nungguin. Nih, cewek-cewek kayak gini nih enak nih, anjing. Bukan nungguin kita keluar ya. Gak bercanda nih. Lama-lama gue ngajakin juga nih. Ayo nggak nih gitu. Dari ayo ya lagi. Tapi lucu juga sih orangnya. Kerja di mana sih? Jakarta ya. Lucu juga sih. Hmm, oke lah. Kok jadi ngeliatin Instagram ya sih? Ya intinya anjing di cerita itu kayak ya semua terjadi karena ketidaksengajaan gak sih? Kayak ya mungkin dari kalian semua ketika lo mendengarkan ataupun menjalankan hubungan FWB, I don't know, secara tidak sadar dan secara tidak apa ya, tidak manusiawi mungkin di luar sana gua nggak tahu sih. Secara tidak langsung lo akan kenal sama seseorang yang mungkin ngerasain ataupun apa ya, yang awalnya cuma pengen temenan doang, cuman karena sering iseng, sering dan dia tahu you know me and kayak gue tau lo juga. Jadi kayak ketika hal-hal kayak gini tentang FWB-an kayak gini tuh cepet gitu gak sih masuknya? Ya walaupun emang udah tahu-tahu kayak awal-awal tuh kayak udah sama-sama tahu nih kalau misalkan anjing lu fuckboy, anjing lu fuckgirl dan segala macam bla 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 bla. Tapi so far kayaknya ya balik lagi sih. Ada yang jalan ceritanya seperti itu. Namun ada juga yang kayak lu udah sahabatan lama, lu udah segala macam. Nah, kalau di sini kan ceritanya tuh dia itu untuk menuju ke mantap-mantap itu kan kayak direncanakan. Nah, kadang ada beberapa hal ataupun ada beberapa orang yang menjalankan hubungan FWB secara tidak langsung dia melakukan hubungan HS misalkan sampai dan mungkin di luar sana banyak gitu kayak gue punya pacar tapi gue having sex sama orang lain yang terjadi karena gue crash aja gitu sama dia karena emang by accident aja karena ada sesuatu hal yang kayak nggak sengaja terjadi mungkin gue lagi minum dan segala macam bla bla bla. Banyak faktor dan banyak alasan yang ngebuat hal itu terjadi gitu, ngerti kan? Tapi ya balik lagi sih ke diri kalian. Buat kalian yang nggak suka FVB ya udah nggak usah gitu loh. Mungkin kalian pada mempunyai prinsip ya lo tuh old school banget, lo tuh
originality banget, maksudnya kayak ya udah hubungan tuh ya udah lu pacaran sama gue ya udah tok. Tapi mungkin ada juga yang sedang malas dengan berkomitmen, larinya ke FWB gitu. Nah, itu pilihan kalian, balik lagi ke diri kalian. Semoga apa ya, dengan ada cerita ini tuh kayak kita bisa sama-sama belajar lah. Kalau misalkan pada akhirnya FWB itu bakal toksik, cepat atau lambat pasti. Ketika lo sering bareng, ketika lo sering intens bareng dan apapun itu, gue yakin suatu saat lo akan toxic gitu. Anjing berat banget. Waduh fuck, udah 30 menit nggak terasa. Anjir. BTW gue bakal baca-bacain Q&A. Jadi episode kali ini Kamis Gerimis hari ini di 4 Juni gue recording, harusnya udah tayang cuman ya udahlah. It's okay. Gue akan apa ya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke direct message gue, bukan direct message sih, kolom question. Gue bakal baca dari bawah. Kayak gini nih. Tapi rata-rata kenapa ya? Ketika gue punya pengalaman nih, ketika gue live sama seseorang, terus gue bikin Q&A, pasti pertanyaan lu tuh nggak berakhlak banget semuanya. Kesel gue bacanya. Sumpah gue nguap. Tapi ya udah, ayo kita selesaikan sekarang. Nih, pertanyaan pertama. Banyak banget lagi anjing ribuan. Min, pernah selingkuh nggak? Kalau pernah berapa kali? Pernah berapa kali ya? Aduh, sumpah. Gue tuh nggak ngerti. Dan gue lupa berapa kali. Cuman balik lagi sih, kalau misalkan namanya selingkuh itu kan kita punya persepsi beda-beda. Mungkin ada orang yang kayak ketika lo punya pasangan dan pasangan lo chat sama orang lain tuh kayak kalau itu menurut lo itu salah dan lo menurut lo itu selingkuh, ya berarti dia selingkuh. Tapi ya nggak boleh kayak gitu juga gak sih? Ya kan? Dan lanjut next question. Udah lama temenan terus ngarepnya taunya dia nggak PVB doang. Itu wajar gak sih? Ya, ya mungkin emang dia lagi pengen temenan aja gak sih? Ya nggak salah. Siapa orang berhak memilih. Udah gitu aja. Anjay. Nih, selama ngewe sama pacar gue nggak pernah nih min gue orgasm beneran. Cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya hal kayak gini tuh bisa dikomunikasiin anjing. Karena sex is kayak the sex is the communication is the best communication gitu. Maksudnya kayak seks adalah sebuah komunikasi yang paling oke banget secara tidak langsung. Karena di sana kayak lo berada pada posisi yang dimana oh ya ini gue tuh milik lo dan lo milik gue, jadi whatever what you want ataupun whatever apa what you do gitu kan, kayak apapun yang lo lakuin ya udah gue terima. Segitunya kadang kalau misalkan pasangan lo cinta mati banget sama lo. Ada yang nanya lagi, caranya lepas dari candunya belayan FWB gimana min? Ya kalau lo enak dan dia enak ya udah nggak usah lepas-lepas, kenapa sih? Ribet banget. Cara tetap safe pas main tanpa pakai pengaman gimana tipsnya? Kalau gue sih so far kalau misalkan lo main tanpa pengaman ya lo harus tahu ritme dengan sih, kayak lo harus atur nafas lo harus punya ritme yang baik. Lo juga harus tahu nih timing dan waktu yang pas untuk kapan untuk sumpah gue diam karena gue mikir gitu kayak ini baik gak ya gue ngomong. Terus ada juga yang nanya ke gue bilang gue pengen cobain lu min, apaan emang gue apaan nih coba-coba. Coba coba kamu kalau yang kayak gitu tuh coba coba kirim foto bikinnya kamu. Kamu bercanda. Ada yang nanya lagi, suka gaya apa anjing, gaya mohak. Aduh anjing itu terlalu privacy ya sih, ya kan, cuman ya kalau buat kalian yang nggak masalah ya udah, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kan nanya dong, gue nggak punya teman tapi pengen FWB bisa nggak?
nggak punya teman, emang lu hidup sendiri? Gak mungkin aja lu nggak punya teman. Ya kalau misalkan lu jelek, astaga, wah rasis, astaga maaf. Ya mungkin kalau misalkan lu kurang serak ataupun lu kurang apa, kalau misalkan dia ngajakin FWB doang ya udah nggak apa-apa selagi sama lu kan, it's okay gitu, apa apa. Kenapa ya, lanjut next question, kenapa ya gue selalu putus hubungan sebelum jadian? Ya mungkin kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu ataupun ada hal-hal yang kita ngerasa biasa aja menurut orang tuh nggak baik, ngerti nggak sih? Ya kan, kayak even kayak oh, anjing, gue tuh biasa aja sebenarnya sama lo, bla bla bla, tapi ya udahlah, kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa nerima anjir. Nah, dia nanya lagi, dapat FVB bisa dari siapa aja sih? Ya, itu teman lo anjing. Itu udah skip skip. Nah, ada yang nanya nih. Menurut lo kalau orang pertama dan orang masalah, menurut lo kalau orang pernah ke gap selingkuh 2 kali terus dia janji nggak bakal ngelakuin lagi, itu bener nggak? Tergantung, tergantung juga. Lo harus tahu nih, misalkan orang selingkuh, orang cheating di belakang hubungan lo ataupun apapun itu, kalau bisa sebelum lu putus sama dia, lo harus tanya dulu nih, the reason why lu kayak gini tuh apa? Sekedar iseng kah? Sekedar buang-buang duit untuk melihara kah? Itu balik lagi deh, gue nggak bisa bilang gitu. Lanjut nih, gue ke gap cowok gue selama PSBB ada di apart FWB-an gue. Ya anjing, mampus lu, mampus. Lanjut, mau ngewe sama mantan gimana cara ngedeinnya Min? Ngodain ya, aduh please, 2020 masih zaman ngode-ngode, udah deh lu langsung aja deh chat, ngewe yuk, udah kelar, kelar anjing, sekelar itu. Lanjut cerita, lanjut pertanyaan. Kenapa ya kalau FWB sekali enak anjing lah? Tahu sih gue, sumpah. Pertanyaan-pertanyaan gue kayak masih nggak bisa di pikiran gue juga nggak sih, kayak kok bangsat ya, kok enak. Itu dia. The reason why kayaknya kenapa harus lo FWB-an semua. Gini gini, ada yang nanya lagi, ada yang lagi, gue lagi baca-baca ini FWB kalau cuma. Nah, FWB kalau cuma jadi fuck buddy doang tuh mending ngejauhin atau enggak? Bentar, gini. Gue lempengin ya di sini. Ketika lo menjalankan hubungan FWB dan lo ngerasa lo cuma dipakai doang sama dia, dan lo secara hati tidak pernah ataupun tidak ngerasakan apapun benefit yang dia berikan kepada lo, mungkin dia dapat karena biologis yang lo kasih, udah stop, please stop. Anjing, itu toxic banget anjing. Masa lo menak sendiri, please. FWB kan luas dan benefitnya tuh luas, kita tuh nggak bisa cuy, ya kan? Nah sama kayak kita, kok kita. Ada yang nanya lagi nih, salahkah cewek ngomen di postingan lo Min? Sumpah nggak salah. Gue ngepost apapun, cewek-cewek yang komen di gue, lo tuh nggak salah. Yang salah adalah ketika orang-orang jamet, yang entah dimanapun, yang ketika lo komen di konten gue, pasti ada aja tuh diam-diam nyangkut yang kayak apalah itu banyak banget sih, parah. Tapi ya balik lagi ke diri kalian, gimana gitu. FWB itu harus segala tentang seks atau enggak? Ya enggak, benefit itu luas. Mungkin seks salah satunya sebagai kepuasan batin dan apapun itu. Cuman ya balik lagi sih, banyak hal-hal faktor yang ngebuat kayak oh iya, sebenarnya tuh nggak kayak gitu loh, dan sebenarnya tuh nggak kayak gini loh. Lanjut pertanyaan next question. Suka duka FWB menurut lo apa sih? Suka dukanya adalah, ya nih udahlah, untuk mempersingkat waktu, suka dukanya adalah ya lo sendiri yang bisa ngerasain cuy. Gue sebagai penikmat ya nggak bisa, walaupun gue pernah. Dan untuk diri kalian masing-masing, kalau misalkan mau FWB ini ya coba aja, tapi nggak dengan cara lo nggak sopan ngediam cewek-cewek yang komen di live gue ataupun di komen-komen gue, ya nggak kayak gitu caranya. Ada, lo punya adab dan aturan lah. Jadi kayak kita harus bisa sama-sama saling menghargai dan menghormati gitu.
BTW suara seksi banget Min, kayak VB gue. Aduh enggak kok, gue doang yang seksi. Min, kenapa ya orang yang udah punya orang ataupun udah punya pacar ataupun istri pasti sangat menggoda. Nah, itu tuh. Mungkin kalau perspektif gue nggak tahu ini benar atau enggak, ketika kita berpacaran, mungkin apalagi kalau yang pacarnya deket dan segala macam, ketika kita ngeliat seseorang dan kita mengaca dengan pacar kita gitu, kayak anjing gue punya lo tuh kayak bahagia banget. Nah, sifat bahagia inilah yang ngebuat orang ataupun membuat stigma kayak, ih kok dia bahagia banget ya. Dan hal yang membahagiakan ini adalah hal-hal yang membuat positif dan citra positif pandangan siapapun itu. Makanya nggak heran dan nggak salah secara logika dan secara logis dan secara harfiah yang gue jelaskan tadi di atas. Dan menurut pribadi gue, kenapa orang yang udah punya itu lebih menarik ya, karena dia punya ada yang ngurusin misalkan, ataupun banyak faktor ya gitu. Jadi ya I don't know. Terakhir kali ya, atau gue cari-cari. Oh Min, ada yang nanya nih. Min, pernah threesome nggak? Apa yang dirasa Min? Susah nggak muasin dua orang? Dia diajakin mulu nih gue. Astaga. Ayolah. Gue nggak, masa gue buka-buka di sini, enggak lah, nanti aja. Buka-bukaan tuh di kamar, di kasur. Ada yang nanya lagi nggak? Banyak banget sih nanya, gue bingung nih. Oke nih, lanjut next question. New normal lu bakal ngapain aja? Sumpah PSBB aja gue masih ngerum anjing. Gue masih booking hotel dan segala macam. Gue masih tetap staycation. Gue masih beli boba. Gue masih sering makan di luar dan pulang ke rumah. Gue masih kerja. Ya gue rasa kayak new normal. Ada aturan kita pakai yang udah pernah terjalin ataupun transaksi, kok transaksi sih, ataupun habit lu yang sebelumnya selama COVID-19 ini udah lu jalankan, ya udah lu harus konsisten aja dan lu ngejaga habit itu. Simple itu. Terus ada yang mau nanya lagi? Mana 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 mana. Kalau how do I meet you anjing? Ada yang ngajakin gue ketemu. Aku harus gimana ya? Nggak tahu anjing. Cuma mau bilang kangen Mimin. Iya, I miss you tuh. Kok nggak pernah telepon lagi? Ah, ya lu telepon gue lah. Kenapa sih? Ada yang nanya nih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir anjir. Min, enakan keluar di dalam apa di emut? Enakan keluar di dalam apa di emut? Nah, menurut gue sih tergantung si kontol nih. Tergantung si kontol. Maksudnya tuh kayak situasi, kondisi, dan toleransi. Ketika lo having sex, lo tuh harus tahu si kontol. Situasi, kondisi, dan toleransi. Nah, pertanyaannya adalah, enakan keluar di dalam apa di mulut? Ataupun di emut? Nah, lo harus ngerti si kontol. Lo lihat dulu situasinya gimana, memungkinkan atau enggak. Terus, lo harus lihat juga nih kondisinya tuh kayak gimana. Dia lagi subur atau enggak. Nah, kalau misalkan dia lagi nggak subur dan dia minta di dalam, dia lu tembak aja di dalam. Tapi kalau jadi ya udah lu tanggung jawab, tanggung jawab. Begitu sebaliknya, ketika dia lagi subur ataupun dia lagi nggak pengen, ya lu tembak aja. Dan toleransi, lu nggak boleh memaksa. Itu kita harus punya rasa toleransi sama dia. Ya walaupun emang kita udah sama-sama enak nih guys, tapi tetap aja ingat saran gue, toleransi is number one dalam apapun itu. Dan dengan apa ya, banyak campaign juga tentang Lives Matter, tentang ya akhir ini banyak banget yang media mengungkap bahwasannya ada terjadinya rasisme di Amerika. Sebenarnya kayak gitu banyak banget sih. Mungkin di sekitar kita, mungkin gue juga pernah, I don't know. Jadi kalau buat teman-teman yang gue ngerasa kayak gue niatnya bercanda nih, cuman ada rasa yang ngerasa kalau misalkan itu ada sebuah rasis, ya I'm so sorry. Dan buat teman-teman yang di Indo juga, ya yuk kita sama-sama bergabung ataupun kita apa ya, mencoba hal yang baru apapun itu. Kok hal baru sih, even kayak kita harus bisa menjaga sebuah toleransi lah di dalam umat beragama, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita dan segala macam ya.
Jadi ya kayak gitu guys. Anjing, 44 menit. Nah, udah kejawab kan? Enakan di dalam ataupun di luar ataupun di mood. Ingat, si kontol by admin overhead FVB. Oke, gue rasa cukup untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. I'm so sorry beberapa pertanyaan gak bisa gue jawab karena beberapa juga gue banyak banget sih anjing. Ya udah. Dan gue mau bilang sekali lagi sama teman-teman semua, thank you banget udah dengerin podcast ini, thank you banget udah follow Overhead FVB, dan yang belum follow, rekomendasiin ke teman-teman kalian untuk follow. Dan buat kalian yang punya cerita, langsung aja cerita ke direct message Instagram, the official Instagram, the Overhead FVB. Rahasia terjamin. Anjay. Dan harga naik, gak bercanda. Oke, intinya gitu aja. Gue mau ingetin lagi, tetap untuk stay safe, stay healthy, dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tidur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa ngewe. Dah, gitu aja ya. Oke, di sini gua admin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye bye.